pada hari-hari terakhir, Allah akan mencurahkan rohnya atas semua orang. Tua, muda, laki, perempuan. Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua orang yang merindukan. Karena itu barang siapa yang haus, kata Yesus, hendaklah dia minum. Tuhan Yesus curahkan roh atas manusia di bumi. Biar anak-anakmu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-mu. Percaya Tuhan, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Nah, kita sama-sama tepuk tangan. Kami percaya Tuhan, Kau akan curahkan roh-Mu Tuhan, akan curahkan kuasa-Mu Tuhan. Revival akan terjadi, kebangunan rohani akan terjadi. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan. Yang
Tuhan. Nyatakanlah firman Tuhan. Inilah zaman hambamu. Dan inilah Zaman hambamu. Musa kebenaran dipulihkan. Amin Tuhan. Dan ini zaman ujian cobaan kegagalan dan kelaparan. Di belakang kita akan tetap berseru. Jangan melanggar di Tuhan. Tiada tahu, tiada kawan. Lalu bersinar, tiada kebenaran akan suara. Di tahun Yobel, dari bukit Sion bersama dari awal. Kami percaya ini adalah zaman Yeskiel Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Inilah zaman Yeskiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman restorasi pondok daun terjadi Tuhan. hujan dipulihkan. Dan inilah zaman Tuhan. Besarlah dan menguning di dunia. Kami telah bekerja di kebun anggur. Nyatakanlah firman Tuhan. Tiada tahu, tiada kawan. Kami bersinar, surya kebenaran akan suara. Ini tahun Yobel, dari bukit Sion bersama tiada tahu, tiada tahu, tiada kawan. Kami bersinar, persiapkan Tuhan, di umat yang ada. Ini tahun Yobel, dari bukit bersama Desogalah Jehovah. Desogalah Jehovah, 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 desogalah Jehovah. Sekali lagi desogalah Jehovah, desogalah Jehovah, desogalah Jehovah, desogalah Jehovah. He comes riding on the clouds, shining like the sun. As the trumpets sound, hear your voice, hear our jubilee. Out of Zion's hill, salvation. Now behold, behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. As the trumpets call, I hear your voice, I hear our jubilee. Out of Zion, hear salvation. Tiada tahu, tiada kawan. Kami bersinar, terima kasih Tuhan. Sekarang akan suara. Ini tahun Yobel, dari bukit Sion yang telah ada. Yang telah ada, yang ada, yang akan, yang sama-sama siapkan hati kita. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, di rumah kita masing-masing, tempat kita masing-masing. Roh Kudus ingin menjamah Engkau pada hari ini. Mari kita buka hati kita. Roh Kudus, Kau
Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Datanglah Roh Kudus. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama buka hati kita. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Siapa kami sekarang Tuhan? Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan sungguh-sungguh mari kita sama-sama nyanyikan. Roh Kudus, kau hadir di sini. Amin Tuhan. Roh Kudus, kami undang Kau Roh Kudus. Holy Spirit, kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Kita sama-sama buka
Roh Kudus, beri kuasa, urapan turun sekarang, beri api, beri api, beri hujan. Kami rindu Tuhan, setia Kau janji menunggu kembali menebus. Roh Kudus, beri kuasa, urapan turun sekarang, beri api, kami minta Tuhan, setia Kau janjikan menebus. Roh Kudus, beri kuasa, urapan turun sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu, Yesus dan Roh Kudus. Mujizat terjadi waktu hadirat-Mu turun dan menjamah setiap kami, dimanapun kami berada. Di rumah, bahkan sedang ada di ranjang rumah sakit sekalipun, curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi saat ini, sekarang ini. Lumpuh berjalan, buta melihat,
tuli mendengar, bahkan berdosa diampuni dengan bertobat. Seisi rumahmu diselamatkan. Dan pada akhir zaman pusakakala berbunyi, kita terangkat di surga, nama kami tertulis di kitab kehidupan dalam berkat Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Salam miracle. Yesus adalah masternya miracle, mujizat. Dalam Yesus kita pasti menerima dan jadi alat mujizatnya. Dalam episode Miracle Service saat ini kita akan belajar tentang Yohanes pasal 10 ayat 11. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Sungguh pernyataan yang sangat luar biasa. Belum pernah ada kita baca, kita dengar, kita tahu ada kata-kata akulah gembala yang baik. Jangan Anda tersinggung karena disebutkan domba. Dia adalah Tuhan turun menjadi manusia sebagai juru selamat. Memimpin, memberkati kita dengan gambaran sebagai gembala. Gembala pekerjaan yang sangat mulia di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru agak sedikit berkurang karena ada oknum-oknum gembala yang punya hati tidak lurus. Yesus menggambarkan ada gembala sebagai sang pemilik, yaitu pemilik domba itu sendiri, tetapi ada juga gembala sebagai gembala upahan, gembala pegawai. Gembala upahan di Perjanjian Baru, ada oknum gembala yang bersifat negatif, pembohong, penipu, dan pengecut. Sewaktu gembala upahan ini pergi mengembalakan beberapa bulan, ketidakjujuran terjadi. Ngaku kepada Tuhan yang empunya domba-domba itu dimakan serigala, dimakan singa dan beruang, atau mati, padahal kenyataannya tidak. Sewaktu musuh datang mereka bahkan lari karena pengecut. Beda dengan gembala sang pemilik. Dia akan memberikan segalanya bagi domba-dombanya.
Yesus berkata, "Aku bukan hanya gembala pemilik, tetapi aku gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Di Yesaya 40 ayat 11 ada gambaran tentang gembala yang sangat baik. Yesus menggambarkan sangat powerful antara hubungan gembala dan domba. Di ayat 11 dari Yesaya 40 ini berkata, Tuhan menjadi gembala atas Israel, di mana Tuhan menggendong anak-anak domba dan menuntun induk-induk daripada domba. Untuk apa? Menggembalakannya. Dari segala kelemahan-kelemahan domba, Tuhan itu juga ajaib. Dia memberikan beberapa kelebihan daripada domba. Domba itu sangat sanggup mendengar gembala pemiliknya. Disuit atau dipanggil nurut. Domba juga percaya banget sama gembalanya. Kalau gembala sudah mengangkat tongkat dan berjalan, semua ikut, kemanapun ikut. Tentu gembala yang baik dibawa ke kandang. Domba juga punya kelebihan, dia tidak berani sendiri, selalu berkelompok, sehingga lebih mudah untuk dibimbing, untuk bertumbuh jika kelompoknya benar. Domba juga punya sikap taat dan penurut. Walaupun mungkin nggak tahu, nurut aja, taat saja. Yesus menjadikan dirinya, akulah gembala yang baik. Yesus menyatakan dirinya, Yohanes pasal 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Pastikan hari ini Anda dan saya menerima inspirasi dan motivasi. Untuk apa? Anda mensyukuri engkau didapati sebagai domba-dombanya Tuhan. Dan engkau punya gembala yang luar biasa. Saat ini mari saya dan saudara memastikan diri. Posisi saudara dan saya sudah jadi domba atau belum? Domba mendengar suara gembalanya. Adakah kita mendengar suara gembala kita, Yesus Kristus, dan kita mau menjawab panggilannya? 12 murid Yesus mendengar panggilannya dan mereka bertobat. Mereka lahir baru. Mereka akan menjadi murid Kristus. Sewaktu kita mendengar suaranya, lalu kita mau bertobat dan mengikutinya, kita berani menyangkal diri. Pikul salib, mengikut Yesus, jadi dombanya. Tidak berhenti hanya kita mendengar suara gembala, tapi kita harus taat kepada sang gembala. Kita harus keluar masuk melalui pintu di mana sang gembala membuka dan menutup pintu. Kita sebagai dombanya Tuhan juga mau dikelompok-kelompokkan oleh kelompok-kelompok yang Tuhan tentukan untuk kita bertumbuh. Tidak sendirian, burnout, terbakar habis sendiri, stres sendiri, tapi kita bersama-sama untuk menerima kekuatan demi kekuatan. Pastikan Anda menjadi domba, bukan hanya mendengar suaranya, bukan hanya menurut dan taat kepadanya. Anda dan saya menjadi dombanya Tuhan, di mana Anda terus dalam kehendak Sang Gembala kita, Yesus Kristus Tuhan. Mari setelah kita menaruh diri menjadi domba-dombanya Tuhan, domba yang baik, karena Dia Gembala yang baik, mari kita memegang janji-janjinya. Waktu kita memberi diri menjadi dombanya, Dia adalah gembala. Sebagai gembala, Yesus memberikan 5M, saudara. M pertama, Yesus sebagai gembala yang agung, gembala yang baik. Yesus memimpin kita, domba-dombanya. Dia mau membawa kita ke kandang. Keluar dari kandang untuk mencari makanan. M yang kedua, Yesus memberi makan. Di
Mazmur 23 Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di dalam Mazmur ini tulis Yesus adalah Yehova Rohi, Tuhan adalah gembala yang menuntun aku ke rumput yang hijau, membawa aku ke air yang tenang. Yesus sebagai gembala yang baik, Dia memimpin hidup kita. Yang kedua, Dia memberi makan kepada kita. Yang ketiga, Dia memelihara hidup kita. Waktu ada mara bahaya, waktu ada kesulitan, mungkin tidak ada lagi rumput, tidak ada air, Dia akan memelihara. Dia bukan hanya sanggup memimpin, memberi makan, memelihara, tapi Dia menjaga kita. Waktu Anda dan saya menerima penjagaannya, Dia adalah Immanuel yang selalu menyertai kita. 24 jam setiap hari, 7 hari setiap minggu, 30 hari setiap bulan, 365 hari setiap tahun. Selalu dan always. Yesus sebagai gembala yang baik, bukan hanya memimpin, memberi makan, memelihara, menjaga, dan M yang kelima dahsyat. Yesus memberikan nyawanya buat kita. Saudara, gembala pemilik, gembala yang baik, punya 3 senjata utama. Dan 3 senjata utamanya ini bukan untuk dirinya, tapi untuk domba-dombanya. Senjata pertama adalah ali-ali. Semacam ketapel kalau di Indonesia, namun ini bentuknya adalah diputar-putar. Seperti Daud waktu dengan ali-alinya melempar batu dan membunuh Goliat. Sewaktu ada singa, beruang, harimau mencoba mendekat, gembala yang tangkas ini akan memutar ali-alinya, ada batu yang tajam, dan mengusir, kalau perlu membunuh. Sehingga Daud berkata, seperti aku membunuh singa dan beruang, kali ini aku bersama Tuhan yang sama, Sang Gembala Agung. Aku membunuh dan menyelesaikan engkau Daud dengan seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Senjata yang kedua, gembala yang baik punya tongkat yang ujungnya ditekuk. Tujuannya apa? Jika ada domba yang tersesat, domba yang jatuh di tebing, atau terperosok ke jurang atau lembah, dengan kasih yang lembut, mencantol itu leher dombanya, ditarik pelan-pelan. Kalau cepat juga habis, saudara. Pelan-pelan dibawa. Yesus adalah gembala yang baik. Dikatakan di Yeskiel 47 gambaran gembala yang baik, yang hilang ku cari, yang sesat ku bawa pulang, yang gemuk ku lindungi dan ku jaga dan ku pelihara. Bukan disembelih, saudara. Dahsyat, yang hilang dicari, yang luka dibalut, yang tersesat dibawa pulang, yang gemuk dilindungi supaya nggak makin parah. Apa yang menarik? Yesus beri perumpamaan. Gembala yang baik, jikalau ada 99 ekor domba di kandang, ada satu yang hilang. Gembala yang baik meninggalkan 99 domba yang di kandang dan mencari satu domba yang tersesat itu. Mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Ini sebuah keputusan yang sangat bagus, meneladani Yesus. Senjata daripada gembala yang baik setelah ali-ali untuk mengusir musuh, bahkan membunuh musuh. Kedua adalah tongkat yang ujungnya melengkung. Yang ketiga adalah gada. Sehingga lagunya daripada Daud, gadamu dan tongkatmu menyertai aku. Gada ini untuk membunuh singa, beruang, harimau, apapun yang mencoba untuk mengganggu atau mungkin bahkan mematikan domba-dombanya. Setelah kita meyakinkan diri kita membawa diri. Kalau Yesus sang gembala yang baik,
ya fair lah. Clearnya kita juga adalah domba yang baik. Tidak cukup Yesus gembala lalu kita jadi domba yang selalu tersesat. Selalu tidak mau masuk kandang. Tidak nurut, tidak dengar-dengaran, bisa lewat saudara. Pastikan dirimu domba yang baik. Domba yang baik mendengar suara gembalanya. Waktu ada panggilan untuk saudara bertobat, bertobatlah. Panggilan untuk Anda dipulihkan, dipulihkanlah. Panggilan untuk melayani, melayanilah. Pasti nanti akhirnya kau dipanggil untuk dimuliakan. Ada sebuah joke, kalau nggak mau dipanggil oleh Tuhan Yesus sebagai gembala, panggilan pertama adalah panggilan pertobatan, kedua pemulihan, ketiga pelayanan, keempat panggilan untuk dimuliakan, itu pasti. Tapi kalau empat-empatnya nggak mau, ada panggilan terakhir yang kelima, panggilan ke rumah Bapa dengan tenang. Itu biasa ditulis di koran-koran paling belakang, telah dipanggil ke rumah Bapa dengan tenang. Tentu kita tidak mau dipanggil seperti itu, masih ada waktu kita untuk jadi domba-domba yang baik. Saudaraku, domba yang baik bukan hanya mendengar suara gembala, tapi domba yang baik keluar dan masuk melalui pintu di kandangnya Tuhan. Jangan justru buat kandang sendiri. Domba yang baik tidak memberi diri terus disesatkan, apalagi menyesatkan domba yang lain. Domba yang baik nurut, percaya sama gembalanya. Domba yang baik mengikuti langkah gembala agungnya, Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita meyakinkan diri menjadi domba yang baik dari Tuhan Yesus, maka kita akan menerima janji. Dan janji itu adalah hak kita. Dan ada 5M janji Tuhan waktu kita menjadi domba yang baik dari Yesus Sang Gembala Agung yang sangat baik. M pertama, Yesus sebagai gembala yang baik memimpin domba-dombanya. Hari ini siapa yang memimpin dirimu? Apakah karirmu yang memimpin hidupmu? Apakah ambisimu yang memimpin hidupmu? Apakah uang, duit, money, finansial yang memimpin hidupmu? Atau berkata, oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku, ajarku merendahkan diri, menurut firman-Nya setiap hari. Jadikan kami pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan hatiku. Setelah kita menjadi domba yang menurut dan dipimpin, kita jadi domba yang memegang janjinya. M pertama, dia gembala agung yang memimpin kita. Beri dirimu dipimpin. Waktu Daud memulai pelayanannya sebagai gembala sampai akhirnya jadi gembala Israel, menjadi raja atas Israel, dia selalu mendengar. Mau perang tanya, Tuhan diserang nggak Tuhan? Tuhan dibalas nggak Tuhan? Serbu nggak? Dia dengar, dia minta pimpinan. Daud pernah minta ampun waktu dia mencoba menghitung tentaranya, rakyatnya tanpa minta pimpinan Tuhan. Hukuman yang terjadi. Setelah kita mengerti Yesus sebagai gembala yang baik, memimpin kita. Kedua, dia memberi makan kepada kita. Daud akan berkata dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara, M yang kedua setelah memimpin, Yesus sebagai gembala yang baik, memberi makan. Gembala yang baik memelihara kita. Rumputnya hijau, airnya tenang. Karena itu pastikan engkau tidak kelaparan. Kau tidak kekurangan gizi.
penuh gizi, penuh berkat. Namun jangan kebablasan. Kontrol diri, punya pola makan yang sehat. Sehingga kita punya umur yang panjang, melayani Tuhan lebih panjang. Setelah memimpin, memberi makan. Yang ketiga, Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, memelihara kita. Dia memelihara kita kalau mungkin rumput di sisi sini habis, dia akan pelihara kita ke rumput di sisi yang lain. Waktu Elia kelaparan di Sungai Kerit karena airnya habis, ada burung gagak yang membawa hamburger, roti dan ikan. Habis airnya di Sungai Kerit, dia dibawa ke Janda Sarfat. Tuhan pelihara. Tuhan sungguh pelihara bangsa Israel dari padang gurun keluar roti mana. Bosan dengan roti, keluar burung. Terpelihara sempurna. Allah kita adalah Bapa yang bukan hanya sebagai gembala yang memimpin, tapi memberi kita makan. Memelihara hidup kita, memberi kesehatan yang terbaik. Melindungi dari segala macam penyakit. Setelah memimpin, memberi makan, memelihara. Yang keempat adalah menjaga. 3 senjata daripada gembala, semuanya menjaga domba-dombanya. Alih-alih untuk mengusir binatang buas yang mengganggu, menggoda. Gada untuk membunuh musuh-musuh daripada domba. Dan yang dahsyat, senjata ketiga adalah tongkat yang depannya atasnya melengkung untuk menarik domba yang tersesat, domba yang jatuh. Setelah gembala yang agung kita itu memimpin, memberi makan, memelihara, menjaga, terakhir yang kelima, memberikan nyawanya buat kita. Apalagi yang kita ragukan tentang Yesus atas kita? Dia yang tidak menyayangkan nyawanya diberikan kepada kita. Yesus yang adalah Tuhan merendahkan dirinya sampai taat mati di kayu salib, mati buat kita. Yesus sebenarnya punya pilihan untuk dia berkata, Tuhan lalukan cawan ini daripadaku. Tapi Yesus berkata, kehendakmu Bapa yang jadi. Saya kalau sudah mengingat Yesus berikan nyawa buat kita, saya sudah tidak bisa ngomong apa lagi. Gak perlu kita ragukan. Pemimpin yang lain minta dihormati, minta didoakan, minta dihargai, minta dilayani. Yesus melayani, mencuci kaki murid-muridnya. Yesus memberkati, memulihkan, bahkan mati, memberikan nyawanya buat kita. Kalau nyawanya saja diberikan buat kita, apalagi cuma yang lain-lain. Sandang, pangan, papan, oh itu nomor sekian. Saudaraku yang kekasih, belajarlah dari Daud. Waktu Anda dan saya tersesat kembali, jatuh, bangun lagi. Daud berkata, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan gembalaku, membaringkanku di rumput yang hijau, membawaku ke air yang tenang. Dia Yehova Rohi, dia Tuhan gembala. Yang menarik puncaknya, kita harusnya menjadi domba yang siap melahirkan domba-domba yang lain. Kita harusnya siap menjadi domba yang bertumbuh semakin dewasa. Ada yang menarik, Yesus menegur Petrus, hei Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? Iya Tuhan, sampai 3 kali dia sambil menangis. Yesus berkata kepada Petrus, memang kamu domba yang baik. Tapi setelah kamu dewasa, aku mempercayakan kamu jadi gembala atas domba-dombaku, kata Tuhan. Kalau kau mengasihi aku lebih dari yang lain, gembalakanlah domba-dombaku. Sangat dahsyat, sementara kita menjadi dombanya Tuhan, kita dewasa rohani, kita diangkat, boleh mengembalakan domba-dombanya Tuhan. Karena dialah gembala yang agung atas kita. Kalau kita sudah naik kelas, naik level,
dipastikan kita bukan domba yang mudah ngambek, domba yang cengeng, domba yang lebay. Kita domba yang dewasa. Akhirnya kita dimampukan Tuhan untuk bersama Tuhan Yesus, kita mengembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada yang menarik di Matius pasal 25 ayat 31, pada akhir zaman, pada penghakiman terakhir, Tuhan akan memisahkan kualitas kekristenan. Yang sebelah kiri adalah kambing, sebelah kanan adalah domba. Yang kambing teriak, kenapa kami kambing? Asal Anda tahu, yang domba juga teriak, tentu agak pelan. Kok bisa ya kami jadi dombanya Tuhan? Kok bisa ya kami adalah domba-dombanya Tuhan? Ya, kata Yesus, jikalau aku sedang lapar, engkau memberi aku makan. Jika aku sedang haus, kau memberi aku minum. Jika aku sedang di penjara, engkau mengunjungi aku dan mendoakan aku. Jika aku di rumah sakit, engkau membesuk dan mendoakan dan menguatkan aku. Itulah karakter domba-domba daripada Tuhan. Pastikan hari ini kita jadi dombanya bukan karena kebaikan kita, karena anugerahnya, karena nyawanya yang diberikan buat kita. Namun setelah kita jadi dombanya yang baik, pertahankan dan kobarkan itu. Kita memberi bukan supaya diberi, kita memberi karena sudah lebih dulu diberi. Kita melayani bukan supaya kita dilayani, enggak. Kita melayani karena kita sudah dilayani. Kita memberkati karena kita bukan untuk lebih diberkati, enggak. Karena kita sudah diberkati. Kita menjadi pribadi yang dewasa, bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Hari ini belum terlambat. Kalau kau sudah menjadikan dirimu domba-domba baiknya Tuhan, terus bertumbuh, next level. Sehingga menjadi domba yang dewasa. Domba yang akhirnya dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan domba-dombanya Tuhan. Rasul Petrus hampir habis karirnya. Petrus sudah kehilangan muka, menyangkal 3 kali. Meninggalkan panggilan pelayanan. Harusnya menjangkau jiwa, menjala jiwa, menjala ikan kembali. Tapi yang menarik, Yesus tidak meninggalkan Petrus dan rasul-rasulnya. Bahkan mendatangi di tepi danau Galilea berkata, adakah engkau punya lauk pauk? Waktu menebarkan jala di kanan dapat ikan banyak, 153 ekor, besar-besar jala tidak koyak. Hatinya Petrus bukan di ikan. Waktu Yohanes berkata, murid kasih Yesus berkata, itu Yesus. Petrus mengenakan baju menemui Yesus. Yesus sudah menyediakan ikan di pinggir pantai. Setelah makan, Yesus berkata, Simon anak Yohanes, artinya begini, aku tahu kamu adalah Simon, yang artinya dulu ilalang. Anak Yohanes, aku tahu siapa bapakmu, latar belakangmu. Tapi apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? Iya Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Berarti kita punya status double yang spesial. Sementara kita jadi domba-dombanya Tuhan yang baik, kita menjadi gembala-gembala kecil bersama gembala agung untuk mengembalakan domba-dombanya Tuhan. Sebelum saya ajak Bapak Ibu Saudara berdoa, ketahuilah, Saudara tidak kebetulan mengikuti program ini. Yesus bukan pemimpin agama, Yesus tidak mendirikan agama apapun. Yesus adalah juru selamat dunia. Dia adalah gembala yang baik, yang rela memberikan nyawanya buat saudara dan saya. Bila hari ini kita berkata seperti pujian ini, ku telah mati dan tinggalkan dari cara hidupku yang lama. Itu dahulunya kita domba yang tersesat, domba yang terbelenggu. Dan Anda berkata, jadilah hidupku seperti yang Tuhan ingini. Apapun penyakitmu, Yesus mau sembuhkan saudara. Mari, buka hatimu, buka tanganmu, izinkan Yesus gembala yang baik menebus hidupmu. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Isa Al-Masih dan Roh Kudus kami berdoa. Biarlah program ini memberkati setiap orang-orang pilihan Allah yang mengikuti program ini. Ada yang di rumah, ada yang di perjalanan,
ada yang di hotel, dimanapun. Mereka sudah mengorbankan waktu terbaik mendengarkan menit-menit yang terbaik mereka. Hari ini setiap tangan terbuka, hati terbuka, ampuni dosanya. Apapun iman dan kepercayaan kami itu nggak penting. Tapi hari ini kami memutuskan, kami mau jadi domba yang mendengar suara gembala. Yang lalu mungkin kami mendengar lewat mimpi, lewat kata orang, kata teman. Hari ini saya mendengar suara langsung dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau bertobat. Kami mau menerima panggilan-Mu untuk bertobat, dipulihkan, dimuridkan, dan diutus. Kami siap. Sekarang setiap kami sedang sakit, akan menumpangkan tangan ke bagian tubuh kami yang sakit. Sudah sakit kepala karena vertigo, karena migrain, tumpangkan tangan. Demi nama Yesus terima kesembuhan. Sakit jantung pegang dada kirimu, sakit paru-paru pegang dada tengahmu, sakit pegang pinggangmu. In the name of Jesus, demi nama Yesus terima kesembuhan. Bukannya sembuh penyakitmu, sembuh bisnismu, sembuh keluargamu, sembuh seluruh kehidupanmu. Terima mujizat dan jadi alat mujizatnya dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa di program Miracle Service yang akan datang yang lebih luar biasa lagi. Mujizatnya selalu ada. Mujizatnya tak pernah habis-habisnya. Sampai kita terima mujizat itu besar. Dosa kita diampuni, hidup kita diubahkan, kita masuk surga selamanya. Salam Miracle. Deklarasi iman Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa.
akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepahnya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Dia mengenal namaku.
berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya